Setelah usia 35 tahun, kebanyakan orang mendapati diri mereka terperangkap, bukan dalam sel penjara fisik, melainkan dalam pikiran mereka sendiri. Pernahkah Anda perhatikan? Kita tumbuh dengan keyakinan bahwa kita harus realistis, beralasan, meninggalkan mimpi masa kanak-kanak. Tetapi saya akan memberitahu Anda sesuatu yang mungkin terdengar tidak masuk akal. Musuh terbesar kekayaan, kebahagiaan, dan tujuan Anda terletak tepat pada bagaimana Anda menggunakan imajinasi Anda hari ini. Setelah melewati usia 35 tahun, kebanyakan orang bangun tidur, memeriksa ponsel mereka, merasakan sedikit kecemasan, dan mulai memproyeksikan bencana. Tagihan yang akan datang, email yang berpotensi bermasalah, rapat tempat mereka yakin akan dikritik. Itulah imajinasi dalam aksi. Hanya saja itu digunakan untuk melawan Anda. Hill mengatakan, imajinasi adalah kekuatan paling ampuh di dunia, dan saya melihat setiap hari bagaimana ia disia-siakan untuk adegan-adegan ketakutan. Berapa banyak malam Anda habiskan untuk secara mental berlatih skenario terburuk, hanya untuk mengetahui bahwa tidak ada yang terjadi. Ia bekerja seperti ini. Pikiran menciptakan citra, tubuh bereaksi seolah-olah citra itu nyata, dan hidup Anda mulai mengikuti arah citra tersebut. Setelah usia 35 tahun, ketika Anda telah mengumpulkan bukti tentang apa yang tidak berhasil, naskah negatif ini menjadi otomatis. Apakah Anda mengerti? Berhentilah sejenak dan lihatlah sekeliling. Kursi tempat Anda duduk, ponsel Anda, kamera yang Anda gunakan untuk menonton saya, semuanya adalah citra sebelum menjadi objek. Setiap kemudahan yang Anda gunakan hari ini berawal di benak seseorang yang berani membayangkannya. Jika ini benar untuk benda-benda, mengapa hal itu tidak berlaku untuk penghasilan, kesehatan, dan hubungan Anda? Saya telah belajar bahwa Anda benar-benar dapat mengunjungi masa depan dengan imajinasi Anda dan membawanya ke masa kini. Begitulah cara orang-orang yang sangat sukses beroperasi. Mereka melihat kemana mereka ingin pergi dan mulai bertindak seperti orang yang sudah sampai di sana. William James menyebut ini teknik aktor, berlatih secara internal sampai peran tersebut menjadi Anda. Ini bukan sihir, ini adalah arahan mental. Ketika kita masih anak-anak, sampai sekitar usia 4 atau 5 tahun, kita hidup dalam keadaan ini sepanjang hari. Pernahkah Anda mengamati seorang anak yang benar-benar asik dalam dunianya sendiri? Mereka tidak terganggu, mereka melatih kemampuan kreatif paling utama yang mereka miliki. Sekolah tanpa disengaja mengajarkan hal sebaliknya. Berhentilah bermimpi, perhatikan. Beberapa dekade kemudian, setelah melewati usia 35 tahun, banyak orang hanya dapat membayar tagihan dari Senin hingga Jumat dan melarikan diri pada akhir pekan. Ini bukan karena kurangnya kecerdasan. Ini adalah masalah melupakan bahwa selain melihat, mendengar, mencium, merasakan, dan menyentuh, kita memiliki kemampuan yang lebih tinggi. Persepsi, kemauan, ingatan, intuisi, akal, dan imajinasi. Dengan alat-alat inilah Anda menulis ulang naskah tersebut. Saya telah mengalami sisi lain dari ini. Ada hari-hari di Departemen Pemadam Kebakaran Toronto, ketika saya menghabiskan waktu berjam-jam memutar ulang rekaman mental yang sama. Tagihan yang jatuh tempo, uang sedikit, tidak ada prospek. Saya merasa kecil. Ketika saya mengambil buku tertentu dan ide baru muncul, perubahan pertama bukanlah pada gaji saya, melainkan pada citra yang saya ulangi. Saya mengganti pemandangan kekurangan dengan pemandangan kemakmuran yang jelas. Saya melihat bisnis berkembang pesat, klien datang, cek disetor. Saya berpegang pada citra itu, sampai itu mendorong saya untuk bertindak, dan tindakan itu datang. Bukan karena saya beruntung, tetapi karena pikiran yang dipandu oleh visi mulai mencari pintu yang selalu ada, tetapi
yang belum pernah saya lihat. Anda mungkin berkata, tetapi saya realistis. Menjadi realistis di sebagian besar waktu berarti menjadi seorang pesimis yang beralasan. Ilmu perilaku memiliki nama untuk ini, bias negatif. Tanpa pelatihan, pikiran memberikan bobot lebih besar pada apa yang mengancam daripada apa yang membebaskan. Setelah usia 35 tahun dengan lebih banyak tanggung jawab dan tagihan, bias ini tampak seperti kehati-hatian dan menjadi penjara. Ingin tes cepat? Amati pikiran Anda selama 24 jam dan tandai berapa banyak adegan mental yang menggambarkan apa yang tidak Anda inginkan. Kemacetan lalu lintas, klien membatalkan, hasil tes yang buruk. Inventaris ini menakutkan dan memang seharusnya begitu. Ini adalah cermin dari naskah Anda saat ini. Sekarang, kabar baiknya. Imajinasi itu netral. Anda dapat mengarahkannya. Ada energi kreatif yang mengalir di dalam Anda sepanjang waktu. Dan citra yang Anda pegang menentukan getaran tubuh Anda yang Anda rasakan sebagai emosi. Jika citra itu adalah ketakutan, tubuh bergetar karena takut. Jika citra itu adalah tujuan, tubuh bergetar karena keyakinan. Ini mengubah cara Anda berbicara, berjalan, memilih, dan dunia merespons nada tersebut. Itulah mengapa pura-pura sampai berhasil ketika dilakukan dengan integritas. Anda tidak berbohong. Anda sedang berlatih peran yang telah Anda putuskan untuk diambil. Mari kita menjadi praktis, karena disinilah kebanyakan orang gagal. Bagaimana saya dapat mengubah rekaman jika kehidupan nyata meneriaki saya? Pertama, buat yang tak terlihat menjadi spesifik. Alih-alih, saya ingin mendapatkan lebih banyak uang. Gambarkan adegan tersebut seolah-olah itu adalah bingkai film. Pukul 7:02, Anda bangun tanpa alarm, merasakan ketenangan di dada Anda, melihat pernyataan bank Anda, dan ada sejumlah besar uang di sana. Pesan dari klien mengkonfirmasi proyek yang Anda sukai, jadwal Anda memiliki blok fokus dan istirahat. Rasakan tekstur pagi ini. Kedua, ulangi adegan tersebut pada waktu yang sama, ketika bangun tidur dan sebelum tidur selama 30 hari. Ketiga, berbenturanlah dengan kenyataan. Lakukan satu tindakan kecil setiap hari yang akan dilakukan orang dari masa depan itu. Tulis proposalnya, mintalah pertemuan, belajar selama 20 menit. Atur keuangan Anda, imajinasi memberikan arahan, tindakan memberikan tubuh. Apakah Anda khawatir tentang tertipu? Bagus, gantikan ilusi dengan latihan. Atlet melakukan ini sepanjang waktu. Contoh yang terkenal, Jim Carrey mengatakan bahwa ketika ia tidak memiliki peran akting, ia menulis cek untuk sejumlah besar uang dan memvisualisasikan kontrak yang datang. Bertahun-tahun kemudian, ia menandatangani kesepakatan yang melebihi jumlah tersebut. Intinya bukanlah ceknya, melainkan penggunaan imajinasi yang terkonsentrasi untuk menggeser citra diri seseorang. Anda tidak perlu menjadi aktor Hollywood untuk menerapkan ini. Anda membutuhkan 5 menit hening dan keberanian untuk mengakui apa yang benar-benar Anda inginkan. Dan karena setelah usia 35 tahun, jadwal Anda sudah penuh. Berikut adalah cara pintas yang berhasil. Selama minggu depan, atur alarm pada pukul 9 pagi, 1 siang, dan 6 sore dengan kata "Essence". Ketika alarm berbunyi, pejamkan mata selama 60 detik dan bingkai ulang citra dominan pada saat itu. Jika itu adalah ketakutan kehilangan pekerjaan Anda, gantilah dengan adegan kompetensi. Anda menyampaikan proyek dengan jelas dan menerima pengakuan. Jika itu adalah utang, gantilah dengan organisasi. Anda melihat spreadsheet, merasakan kelegaan, mengambil tindakan objektif. 60 detik, 3 kali sehari. Tampaknya kecil, tetapi beginilah cara Anda memprogram ulang kebiasaan mental. Latihan mikro yang sering, istirahat sebentar.
Lihatlah 3 benda di dekat Anda dan katakan secara mental, ini dimulai sebagai sebuah citra. Lakukan sekarang. Interupsi mini ini memecah pola, itu tidak mungkin, dan mengingatkan Anda pada hal yang jelas yang kita lupakan. Dunia tunduk pada citra yang terpelihara dengan baik, hidup Anda juga. Akhirnya, sebuah tantangan bagi mereka yang ingin melangkah lebih jauh. Dan ya, ini sederhana. Selama 7 hari, larang citra tentang apa yang tidak Anda inginkan dalam 10 menit pertama setelah bangun tidur. Jika citra itu muncul, gantilah secara sadar dengan satu adegan kunci dari masa depan yang Anda inginkan. Adegan yang sama setiap hari. Jika Anda gagal, mulailah lagi keesokan harinya. Pada akhir minggu, amati suasana hati, fokus, dan keputusan Anda. Anda akan menyadari bahwa bukan kenyataan yang memenjarakan Anda setelah usia 35 tahun, melainkan film yang Anda putar di dalam kepala Anda. Dan film ini mulai hari ini menjadi tanggung jawab Anda untuk mengarahkannya. Ketika saya memikirkan bagaimana sekolah membentuk kita, saya merasakan campuran kesedihan dan kemarahan. Kesedihan karena anak kreatif yang ada dalam diri saya diperlambat oleh aturan yang bermaksud baik. Kemarahan karena sistem tersebut, tanpa menyadarinya, mengubah imajinasi menjadi rasa malu. Saya ingat dengan jelas hari ketika gergaji pita melukai ibu jari saya di Danforth Tech, dan tak lama setelah itu saya keluar sekolah, hanyut dalam pekerjaan bodoh, mengganti oli, mengisi pompa bensin, melakukan pekerjaan apapun yang dibayar pada akhir hari. Luka di ibu jari saya terasa sakit secara fisik, tetapi yang lebih berat adalah menemukan bahwa di mata orang lain saya telah menjadi praktis, tanpa hak untuk bermimpi. Dan itulah yang dilakukan pendidikan tradisional terhadap jutaan orang, mengubah rasa ingin tahu menjadi kesesuaian. Pertimbangkan ini tanpa emosi. Anak-anak hingga usia 5 tahun hidup dalam imajinasi yang konstan. Itu adalah keadaan alami mereka. Tetapi ketika mereka maju melalui tahun-tahun sekolah, mereka sering kehilangan izin internal untuk menciptakan, mempertanyakan, dan mengambil risiko. Penelitian yang menganalisis jutaan tes menunjukkan penurunan signifikan dalam berpikir kreatif sepanjang sekolah. Tren yang bukan hanya anekdotal, tetapi juga terukur. Penurunan ini bukanlah kesalahan satu orang. Ini adalah kombinasi kebijakan, metode penilaian, dan tekanan untuk memperbaikinya yang memprioritaskan jawaban yang benar daripada pertanyaan orisinal. Pernahkah Anda berhenti untuk menghitung berapa kali setelah usia 35 tahun, Anda menyensor diri sendiri bahkan sebelum menuliskan sebuah ide? Itu kekanak-kanakan. Itu tidak menghasilkan uang. Itu tidak sesuai dengan resume saya. Ungkapan-ungkapan ini adalah batu bata dari penjara yang tak terlihat. Dan efeknya bersifat kumulatif. Semakin banyak tahun Anda menghabiskan waktu untuk menegur anak kreatif di dalam diri Anda, semakin mudah untuk menerima rutinitas biasa-biasa saja sebagai kenyataan. Ada penelitian yang menunjukkan bahwa kemampuan divergen, kapasitas untuk menghasilkan banyak solusi untuk satu masalah, cenderung menurun selama masa kanak-kanak dan remaja, kecuali jika mereka dibudidayakan secara aktif. Ini berarti bahwa masalahnya tidaklah tidak dapat diubah, tetapi diabaikan. Apa hubungannya ini dengan uang? Semuanya. Ketika imajinasi ditekan, Anda cenderung hanya fokus pada jalur yang aman. Pekerjaan yang stabil, rutinitas yang dapat diprediksi, pilihan berdasarkan ketakutan. Ilmu perilaku menjelaskan bahwa otak lebih memperhatikan hal-hal negatif, kritik, kerugian, risiko daripada hal-hal positif. Ini adalah bias yang terkenal. Buruk lebih besar daripada baik.
Ini menjelaskan mengapa sedikit risiko keuangan dapat berubah menjadi bencana emosional yang tidak proporsional di kepala Anda, dan mengapa banyak orang lebih menyukai penjara nyaman berupa gaji tetap daripada lompatan ide yang penuh kehidupan yang tidak pasti. Selain itu, hubungan antara uang dan kesejahteraan emosional itu nyata, tetapi kompleks. Penelitian menunjukkan bahwa ketidakamanan finansial meningkatkan emosi negatif dan membatasi kapasitas kreatif, memiliki sumber daya hingga titik tertentu, mengurangi stres harian, dan membuka ruang mental untuk membayangkan dan merencanakan. Singkatnya, ketika Anda menekan imajinasi Anda karena takut kehilangan uang, Anda sering menciptakan masalah yang Anda takuti, kurang kreativitas, kurang inovasi, lebih sedikit pilihan pendapatan, ketidakamanan emosional yang lebih besar. Ini adalah lingkaran setan yang perlu diputus secara sengaja. Ini bukan hanya teori. Saya telah melihat ini pada orang-orang di atas 35 tahun yang menyerah pada tidak mencoba. Saya juga telah melihatnya di perusahaan-perusahaan besar yang kehilangan masa depan mereka karena mereka menolak untuk membayangkan kemungkinan yang berbeda. Perusahaan-perusahaan perintis dengan pengetahuan dan sumber daya dikalahkan oleh mereka yang berani membayangkan jalan baru dan bertindak berdasarkan itu. Kodak misalnya memiliki teknologi digital di gudangnya, namun tetap terjebak dalam model lama. Ketidakmampuannya untuk membayangkan dunia fotografi baru secara tepat waktu merugikannya banyak. Pola yang sama telah berulang dalam banyak kisah perusahaan. Ketika imajinasi diturunkan menjadi hiburan anak-anak, kerugiannya diterjemahkan menjadi kebangkrutan nyata. Jadi, apa yang harus dilakukan? Pertama, akui bahwa realisme dewasa seringkali merupakan alasan untuk rasa takut. Saya mengakui ini kepada diri sendiri setelah cedera ibu jari saya. Saya bisa menyerah pada begitulah adanya, tetapi saya memilih untuk membuka kembali bengkel imajinasi saya. Jika Anda ingin keluar dari penjara ini, Anda perlu latihan eksplisit yang membangun kembali, selangkah demi selangkah, kemampuan kreatif yang telah tumpul akibat sekolah dan kehidupan. Ini bukan teknik mistis, ini adalah latihan praktis. Berikut adalah beberapa yang telah saya gunakan dengan siswa dan orang biasa yang mengubah skeptisisme menjadi praktik. Sisihkan 15 menit setiap hari untuk permainan serius. Ini bukan perencanaan bisnis. Ini bermain dengan ide tanpa penilaian. Ambil benda biasa dan lakukan brainstorming, 10 kegunaan yang mustahil untuk benda itu. Lakukan ini selama 21 hari. Rasa malu akan hilang dengan latihan. Kurangi realisme melalui micro-eksperimen. Alih-alih, saya akan berhenti dari pekerjaan saya. Cobalah saya akan menjual kelas, e-book atau layanan selama 4 minggu. Tes kecil mengurangi rasa takut dan menunjukkan hasil nyata dan imajinasi kembali ketika Anda memiliki umpan balik yang cepat. Tulis ulang dialog internal Anda. Ganti "saya tidak bisa" dengan "bagaimana caranya". Tukar pertanyaan, apakah ini aman, dengan seperti apa ini sebagai produk minimum yang layak. Bahasa mengubah fokus otak Anda dan fokus memicu citra. Kembali ke kebiasaan bercerita di masa kanak-kanak. Bayangkan hari yang sempurna 5 tahun dari sekarang dan gambarkan dengan detail sensorik di mana Anda berada, suara-suara, bau-bauan, siapa yang ada di sekitar Anda. Lakukan ini saat Anda bangun atau sebelum Anda tidur. Pengulangan membangun keyakinan. Buat portofolio percobaan. Catat 3 ide setiap minggu dan laksanakan bagian terkecil darinya. Rekam pembelajaran Anda. Tingkat keberhasilan hampir tidak penting. Yang penting adalah imajinasi Anda terlibat dengan kenyataan. Jika Anda berpikir ini
tidak praktis setelah 35 tahun, ingatlah bahwa perubahan eksternal besar dimulai dengan latihan internal. Saya tidak mengatakan itu akan nyaman. Pertama kali saya membiarkan pikiran saya bermimpi, saya merasakan ketakutan, tawa, dan rasa malu, emosi yang berbeda pada waktu yang berbeda. Tetapi perbedaan antara seseorang yang menua dan seseorang yang berkembang justru terletak pada kemauan untuk menggunakan imajinasi sebagai alat pengambilan keputusan, bukan sebagai pengalih perhatian. Sekarang, sebuah tantangan kecil yang bertindak sebagai kontrak dengan diri Anda sendiri. Selama 7 hari, setiap kali muncul ide kreatif, tulislah sebelum menyensornya, bahkan jika itu tidak masuk akal. Pada akhir minggu, pilih ide paling eksotis dan lakukan mikroeksperimen 3 hari di sekitarnya. Ukur, sesuaikan, pelajari. Jika tidak terjadi apa-apa dalam 10 hari, kembali ke meja gambar dan ulangi. Ini tampak sederhana dan memang, tetapi kesederhanaan memprogram ulang praktik. Akhirnya, jangan salah paham. Saya tidak meminta Anda untuk menjadi pemimpi yang tidak bertanggung jawab. Saya meminta Anda untuk mendapatkan kembali kebebasan mental yang kehidupan dewasa coba tukar dengan keamanan. Ketika anak-anak membayangkan, mereka tidak menghitung keuntungan, mereka mengeksplorasi kemungkinan. Kita setelah 35 tahun membutuhkan lisensi yang sama, tetapi dengan tindakan disiplin dan penilaian. Catatan, kreativitas bukanlah kemewahan. Ini adalah mesin kelangsungan hidup evolusioner di dunia yang selalu berubah. Jika sekolah mengajari Anda untuk taat, ajari diri Anda sekarang untuk membayangkan, bereksperimen, dan membangun kembali pilihan. Lakukan ini dan Anda akan melihat bahwa penjara itu terbuat dari ide-ide yang Anda terima, bukan dari rantai nyata. Setelah 35 tahun, rasa takut yang paling melumpuhkan orang adalah perasaan bahwa sudah terlambat. Terlambat untuk berganti karier, terlambat untuk memulai bisnis, terlambat untuk mempelajari keterampilan baru, terlambat untuk mencapai kehidupan yang benar-benar mereka inginkan. Pikiran ini licik, tampaknya realistis, tetapi sebenarnya merupakan salah satu ilusi terbesar yang ada. Bukan usia yang membatasi Anda, tetapi citra diri yang Anda bawa. Potret mental yang telah Anda bangun selama bertahun-tahun menentukan batas-batas apa yang Anda yakini mungkin. Ketika seseorang mengatakan, "Saya tidak bisa, sudah terlambat. Saya telah melewatkan momen yang tepat." Yang sebenarnya terjadi adalah bahwa orang ini tidak melihat apapun di luar citra yang telah mereka terima sebagai kebenaran. Berapa kali Anda mendapati diri Anda mengatakan kepada diri sendiri, "Seandainya saya mulai 10 tahun yang lalu, saya akan lebih baik hari ini." Ini adalah salah satu jebakan paling umum, karena ini menimbulkan penyesalan, tetapi juga menjadi bahan bakar untuk alasan tidak bertindak sekarang. Penelitian menunjukkan bahwa perasaan terlalu tua jauh lebih mental daripada biologis. Universitas Stanford telah menunjukkan dalam penelitian tentang umur panjang dan persepsi bahwa faktor penentu untuk menemukan diri kembali bukanlah usia kronologis, tetapi kepercayaan tentang apa arti usia. Mereka yang percaya bahwa penuaan identik dengan penurunan memang mengalami lebih banyak keterbatasan fisik dan emosional. Tetapi mereka yang melihat usia sebagai periode peluang baru secara paradoksal memiliki lebih banyak energi, lebih banyak kemauan, dan bahkan hidup lebih lama. Pada usia 35, 45, 55, atau bahkan 65 tahun, Anda masih memiliki waktu untuk menciptakan siklus yang benar-benar baru. Pikirkan orang-orang yang baru menemukan tujuan mereka di kemudian hari. Harlan Sanders, Kolonel Sanders dari KFC, berusia 65 tahun ketika ia mulai memperluas ide ayam goreng yang menjadi rantai global.
Nelson Mandela dipenjara selama 27 tahun dan menjadi Presiden Afrika Selatan setelah 70 tahun. Contoh-contoh ini bukanlah pengecualian yang ajaib, mereka hanyalah pengingat bahwa usia bukanlah penghalang kepercayaannya. Saya mengalaminya sendiri ketika saya putus sekolah lebih awal, ketika saya terluka dan berpikir saya tidak memiliki masa depan, tampaknya saya telah kehilangan semua kesempatan saya. Saya tidak memiliki pendidikan, tidak ada koneksi, tidak ada uang. Dan ketika saya memutuskan untuk meninggalkan Departemen Pemadam Kebakaran untuk memulai bisnis kebersihan saya, orang-orang menertawakan saya. Anda tidak memiliki pendidikan, bagaimana Anda akan bersaing dengan perusahaan besar? Kata mereka. Jika saya percaya pada citra yang mereka miliki tentang saya akan menghabiskan sisa hidup saya berpindah dari satu pekerjaan ke pekerjaan lain, menunggu gaji saya di akhir bulan. Tetapi saya memilih untuk memelihara citra lain, citra yang menunjukkan saya makmur, bahkan jika itu tidak masuk akal bagi siapapun pada saat itu. Rasa takut terlambat ini secara langsung terkait dengan rasa takut gagal. Dan ketika Anda menggabungkan keduanya, itu menciptakan kelumpuhan sempurna. Anda tidak bertindak karena Anda percaya itu tidak akan berhasil. Dan Anda percaya itu tidak akan berhasil karena Anda berpikir waktunya telah berlalu. Ini seperti hidup di sel yang terkunci dari dalam. Banyak orang setelah 35 tahun mulai hidup secara otomatis. Dan saat itulah kehidupan mulai lepas dari jari-jari mereka. Pernahkah Anda memperhatikan bagaimana hari-hari tampak semakin mirip? Bangun, bekerja, membayar tagihan, tidur, dan tiba-tiba 1 tahun telah berlalu dan tidak ada yang berubah. Penjara itu bukan eksternal, itu internal. Sains telah menunjukkan bahwa pikiran membentuk tubuh. Studi dalam psikologi positif menunjukkan bahwa orang-orang yang percaya pada kemungkinan merasa lebih berenergi, memiliki lebih banyak motivasi, dan bahkan kesehatan yang lebih baik. Ketika pikiran dipenuhi dengan gambaran ketidakberdayaan, tubuh merespons dengan kelelahan, kekecewaan, dan bahkan gejala fisik. Bukan kebetulan bahwa begitu banyak orang setelah 35 tahun melaporkan kelelahan kronis, stres terus-menerus, dan kurangnya kesenangan. Ini bukan hanya biologi, ini adalah konsekuensi langsung dari bagaimana mereka melihat diri mereka sendiri. Sekarang pikirkan bersama saya. Jika pikiran Anda mampu menghasilkan keterbatasan yang begitu nyata, bukankah itu sama-sama mampu menghasilkan pembebasan? Jika citra diri adalah potret mental, Anda dapat menggambar ulang potret itu. Tentu saja ini membutuhkan latihan. Sama seperti Anda terbiasa melihat diri Anda sebagai kecil, Anda dapat terbiasa melihat diri Anda sebagai besar. Inilah tepatnya di mana imajinasi kreatif berperan. Alih-alih mengulang adegan frustrasi dan kelangkaan setiap hari, Anda perlu mulai membangun adegan yang berbeda, citra baru yang mulai mendominasi persepsi Anda. Latihan yang ampuh adalah ini. Setiap hari, selama 10 menit, visualisasikan diri Anda menjalani kehidupan yang benar-benar Anda inginkan, bukan sebagai mimpi yang jauh, tetapi sebagai kenyataan yang sekarang. Rasakan emosi, detail, lingkungannya. Apa yang Anda lihat, dengar, sentuh, cium, semakin nyata adegannya, semakin banyak ia berakar di alam bawah sadar Anda. Praktik sederhana ini memiliki kekuatan untuk memprogram ulang citra diri Anda. Dan ketika citra diri Anda berubah, seluruh hidup Anda mulai menanggapi identitas baru ini. Oleh karena itu, saya tegaskan, tidak masalah apakah Anda sudah berusia 35, 45, atau 65 tahun. Satu-satunya waktu yang benar-benar penting adalah sekarang. Dan jika Anda menggunakan sekarang untuk menciptakan citra baru, pikiran baru, dan tindakan baru, Anda akan terbebas dari penjara terbesar dari semuanya,
gagasan bahwa waktu telah berlalu untuk Anda. Perbedaan antara mereka yang berhasil dan mereka yang tetap terjebak bukanlah keberuntungan, bakat atau keadaan eksternal, ini adalah kontinuitas. Pemenang menjaga nyala imajinasi, tetap menyala, seolah-olah itu adalah otot yang dipenjara, memperlakukannya sebagai mainan anak-anak yang disimpan di lemari ketika kehidupan menjadi serius. Anda mungkin memiliki ide yang sama dengan orang lain, akses informasi yang sama, bahkan jaringan kontak yang sama, namun tetap saja tidak terjadi apa-apa. Karena citra yang Anda bina setiap hari kecil, miskin, dan pasrah. Mengapa sebagian orang mampu mengubah percikan menjadi kerajaan dan yang lain mengubur percikan itu selamanya? Pernahkah Anda memperhatikan betapa mudahnya alasan muncul? Saya tidak punya waktu, saya tidak punya sumber daya, saya kurang pengalaman. Ini bukanlah alasan, ini adalah argumen yang memperkuat batasan yang Anda tetapkan sendiri. Bayangkan ini, dua orang mendapat kesempatan yang sama. Salah satu melihat pintu terbuka, yang lain melihat risiko. Perbedaannya dimulai dari pikiran mereka. Orang yang melihat pintu memiliki gambaran yang jelas tentang apa yang mereka inginkan. Mereka merasakan gambaran ini dengan intens. Mereka bertindak seolah-olah mereka sudah hidup dalam realitas itu. Orang lain membayangkan masalah, menghitung skenario kegagalan, dan bertindak defensif, dan pikiran mereka menurut, menciptakan hasil yang membuktikan bahwa mereka benar. Ini bukan sihir, ini sebab dan akibat. Pikiran menghasilkan emosi, emosi menentukan perilaku, perilaku menghasilkan hasil. Sederhana dan menghancurkan jika diabaikan. Pikirkan Steve Jobs. Dia tidak menunggu pasar untuk memberitahunya apa yang seharusnya ada. Dia membayangkan pengalaman sebelum produk itu ada. Bukan riset pasar yang menciptakan iPhone. Itu adalah visi yang gigih tentang bagaimana teknologi dapat berintegrasi ke dalam kehidupan orang-orang. Dia menetapkan standar dan menarik dunia ke arahnya. Obsesi dengan citra yang konsisten dan berulang inilah yang membedakan pencipta dari pengikut. Apakah Anda lebih suka mereplikasi apa yang sudah ada atau mendesain apa yang akan datang? Di sisi lain, ada contoh nyata kehancuran karena kurangnya visi ini. Perusahaan dan eksekutif yang memiliki sumber daya dan posisi kehilangan segalanya karena mereka gagal membayangkan masa depan dan berpegang teguh pada masa lalu. Kita telah melihat raksasa yang memiliki kesempatan untuk mengubah haluan, tetapi berpura-pura lanskap tidak bergeser dan membayar mahal untuk itu. Ini bukan hanya tentang teknologi, ini tentang pola pikir. Jika Anda mengacaukan pragmatisme dengan menutup mata, Anda menandatangani kontrak dengan stagnasi. Saya telah menyaksikan ini langsung dalam kehidupan profesional saya. Saya ingat sebuah seminar di mana seorang pria berusia 50 tahun memasuki ruangan dengan ekspresi keras dan skeptis, mengklaim bahwa dia terlalu tua untuk bermimpi. Selama latihan, saya memintanya untuk menggambarkan secara detail hari biasa 3 tahun dari sekarang. Seolah-olah dia sudah menjalani kehidupan itu. Awalnya ada tawa gugup, kemudian hening, dan ketika dia mulai menggambarkan, suaranya bergetar, dan kemudian tenggorokannya menegang. Ada emosi yang tulus, campuran rasa malu dan lega. Di akhir pelatihan, dia tidak menyampaikan pidato epik. Dia membuat janji kecil. Saya akan mencoba menjual layanan yang telah saya pikirkan selama bertahun-tahun. 70 hari kemudian, asisten saya menunjukkan kepada saya email dengan foto salonnya yang telah direnovasi, klien baru, dan catatan terima kasih yang berbunyi. Saya pikir sudah terlambat. Saya salah. Reaksi pria itu adalah kejutan dan kemudian kemarahan yang benar. Kemarahan karena telah menunggu begitu lama. Energi yang dilepaskan sangat transformatif. Imajinasi memberi kita arah. Tindakan kecil dan konsisten memberikannya bentuk. Jika Anda ingin memutar kunci, Anda perlu mengoperasionalkan perbedaan ini.
Pertama, pertahankan citra yang berkelanjutan setiap hari, bukan melalui fantasi kosong, tetapi melalui peta jalan praktis. Jelaskan secara detail siapa Anda, apa yang Anda lakukan di pagi hari, bagaimana Anda berperilaku, bahasa apa yang Anda gunakan. Kedua, sejajarkan emosi dengan gambar. Jika gambar tersebut tidak membangkitkan perasaan, maka gambar tersebut tidak memiliki kekuatan. Ketiga, lakukan mikroaksi yang hanya akan dilakukan oleh Anda di masa depan ini. Jangan menunggu kesempurnaan, tunggu konsistensi. Kesalahan besar adalah mengacaukan imajinasi dengan ilusi. Imajinasi tanpa penyampaian tetaplah fantasi. Imajinasi dengan penyampaian menjadi transformasi. Berikut adalah langkah-langkah yang dapat ditindaklanjuti. Selama 21 hari, pilih satu adegan, bukan 5, hanya 1. Lihat diri Anda melakukan tugas utama yang akan dilakukan oleh diri Anda di masa depan. Membuat proposal, merekam video, berbicara dengan calon klien. Lakukan tindakan ini dalam versi yang layak minimal setiap hari. Rekam hasilnya. Setelah seminggu, sesuaikan. Setelah 3, percepat. Yang membunuh sebuah ide bukanlah kurangnya kecemerlangan. Itu adalah kurangnya latihan. Latihan ampuh lainnya. Berani menciptakan inkonsistensi kecil di hari Anda untuk memecah autopilot. Pergi ke rapat dengan berpakaian sedikit berbeda. Ubah urutan tugas Anda. Lakukan panggilan sebelum makan siang yang biasanya Anda tunda. Gangguan ini menghasilkan sinapsis baru. Sinapsis baru menghasilkan citra baru. Jangan meremehkan efek domino. Citra yang dipicu oleh disiplin mengubah perilaku, dan perilaku menciptakan peluang yang tidak ada sebelumnya. Jika Anda menginginkan hasil yang berbeda, berhentilah mengulangi pikiran yang menghasilkan hal yang sama. Bertanggung jawablah atas arah citra Anda dan anggap kreativitas sebagai profesi, bukan sekadar hiburan. Dunia memberi penghargaan kepada mereka yang berimajinasi dengan berani dan bertindak dengan rendah hati. Jadi saya bertanya, akankah Anda menjadi orang lain yang memiliki ide dan menguburnya, atau akankah Anda mulai mempraktikkan imajinasi yang menghasilkan hasil hari ini? Lakukan eksperimen kecil sekarang, pejamkan mata selama 2 menit dan lihat adegan keberhasilan yang jelas. Rasakan itu. Besok, ulangi. Setelah 21 hari, bandingkan. Jika tidak ada yang berubah, Anda telah melanggar komitmen. Jika sesuatu telah berubah, Anda telah mulai melarikan diri dari penjara. Pilihannya sederhana, eksekusi dilakukan setiap hari. Jika ada satu kebenaran yang perlu Anda ambil dari ini, itu adalah ini. Setelah 35 tahun, imajinasi Anda dapat menjadi penjara yang membuat Anda tetap di tempat yang sama, atau kunci yang membuka pintu menuju kehidupan baru yang sepenuhnya berbeda. Segala sesuatu yang Anda impikan, segala sesuatu yang Anda inginkan, dimulai sebagai gambaran yang jelas di benak Anda. Jika Anda belajar untuk mempertahankan citra itu, dan bertindak sesuai dengan itu, tidak ada yang dapat mencegah pertumbuhan yang sudah tersedia untuk Anda. Dan jika hari ini Anda naik satu langkah dalam kesadaran Anda, ketahuilah bahwa di video berikutnya Anda akan maju lebih jauh, langkah sederhana namun ampuh untuk menjadi 1% lebih baik daripada Anda sekarang. Saya tidak menghargai Anda berada di sini bersama saya, dan saya akan bertemu Anda di video berikutnya yang sudah muncul di layar Anda.